tanaman sawinya normal, baru nanti kasih perlakuan 3 perlakuan, yaitu MOL, mikroorganisme lokal dalam bentuk cair, tumbuhan POC dari daun, kemudian pupuk pabrikan NPK yang NPK 1611 dari merek Gambar Tawon. Nanti kemudian ada satu yang tanpa perlakuan untuk pembanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ahus Agrihome Channel. Saya doakan sobat sekalian sehat dan lancar rezekinya, amin. Pada kegiatan di video ini saya akan memindahkan semaian sayur sawi yang semalam diguyur hujan, akhirnya semuanya terendam. Nah, ini kalau nggak dipindah bisa busuk, mati. Mau nggak mau harus dipindah untuk ditanam di bedengan. Jadi posisinya seperti ini, terdapat genangan air di semaian sawi. Ini jenis sawi Caisim apa kemarin. Nah, ini saya pindah, saya ambil satu persatu dan harus hati-hati karena mudah patah karena batangnya masih benar-benar lunak. Jadi kalau ditariknya terlalu keras maka akan terjadi patahan di batang sawinya. Jadi ini masih kecil, masih umur 2 mingguan. Sebenarnya 2 minggu ini sudah lumayan gede kalau secara normal, kalau enggak setiap harinya diguyur hujan. Jadi ini istilahnya di orang-orang petani sayur itu kutilang, kurus tinggi langsing. Kalau orang sini namanya cungkring. Jadi semaiannya sebenarnya enggak secara kualitasnya buruk ya. Jadi saya paksa untuk dipindah. Tapi biasanya untuk semaian yang bagus itu enggak seperti itu. Jadi batangnya besar, daunnya juga lebar, enggak kurus. Kalau yang ini ya apa adanya, jadi saya pindah ke bedengan ini. Nah, tempat bedengannya juga karena sering hujan, jadi hampir kena rendaman juga, tapi lumayan sih, nggak terlalu, nggak kayak yang di tempat semai tadi. Jadi ini saya pindah, tujuannya biar semakin ada pertumbuhan, karena yang disemainkan sangat padat, jadi harus dipisah supaya terjadi pertumbuhan untuk si sayur sawi ini. Jadi untuk bedengannya ini lebarnya sekitar 30 atau 40 cm kemarin. Jadi ini saya isi 3 banjar ya. Jadi banjar apa baris itu yang pokoknya di lebarnya itu kita kasih 3 sawi. Jadi sebenarnya itu ukurannya untuk jaraknya sih terlalu dekat ya. Seharusnya itu isinya 1. Jadi saya paksa untuk isinya 3 karena lokasinya nggak ada, jadi kita paksakan untuk isi 3. Jadi ini nantinya tujuan saya itu untuk nyoba pupuk cair ya, POC dari daun
Terus ada lagi, saya lagi membuat mikroorganisme lokal dalam bentuk cair. Di orang-orang bilang itu mol. Kemudian saya bandingkan nanti dengan pupuk pabrikan NPK 1611 yang lagi populer. Jadi nanti kita pakai uji, tapi sekarang saya tanam dulu, biarkan beberapa hari dengan kondisi normal lingkungan, kemudian kita kasih perlakuan dari POC sama mol, kemudian pakai pupuk pabrikan NPK 1616 yang populer itu. Tapi saya pakai yang merek tawon. Yang populer itu kan yang Merauke, itu yang mutiara. Saya pakai yang merek tawon karena di toko pertaniannya cuma ada itu. Jadi nanti kita bisa tahu perbandingan hasil pupuk cair buatan sendiri sama NPK buatan pabrik. Semoga aja hasilnya bagus dan nantinya kita bisa pergunakan pupuk cair organiknya tanpa harus beli NPK pabrikan supaya lebih irit. Kemudian nanti ada 3 perlakuan yang mana pupuk cair daun, pupuk daun, kemudian POC daun, kemudian mol mikroorganisme lokal, kemudian pabrikan, pupuk pabrikan, kemudian 1 kontrol. Jadi dibiarkan normal untuk nanti perbandingan dari hasil ketiga perlakuan tersebut. Nah, itu sudah finish untuk pemindahan semai tadi. Ini karena rekodnya cuma 1 orang, saya sendiri, jadi ketika tangannya kotor kena tanah ya harus dicuci dulu sementara untuk pengambilan video selanjutnya. Nah, ini saya selalu ketika selesai pemindahan semaian atau menanam sesuatu tanaman itu saya selalu menyiramnya sedikit agar tanahnya basah atau partikelnya itu, si tanah itu bisa, kalau bahasa Jawa itu fase, itu mengisi ruang-ruang yang ruangnya itu masih nggak rata karena habis digali kemudian ditutup lagi, itu kan pasti ada rongga-rongga yang masih belum tertutup. Jadi disiram air supaya nutup bagus seperti itu. Nah, secara pengalaman kemarin itu sempat lupa nggak disiram, pada akhirnya sore itu atau paginya itu si sawi letoy, jadi nggak bisa seger, kering, lemes, daunnya loyo. Di akhirnya setiap kali penanaman pasti saya siram supaya nggak letoy. Karena kalau sekitar jam 9 sampai sore itu kadang lonjakan terik mataharinya cukup panas. Jadi kalau setelah ditanam nggak disiram, khawatirnya itu terjadi kering dan akhirnya tanamannya letoy alias lemes, nggak bisa seger kayak tanaman normal. Di daunnya itu lemes. Jadi makanya saya lakukan penyiraman setelah penanaman, tapi nggak terlalu banyak, cukup dibasahi di sekitar tanamannya. Fungsinya seperti itu. Ini
Ini dilakukan penyiraman. Nah, karena curah hujannya cukup tinggi, bekas galian buat bedengan itu berisi air, sehingga kita ngambil airnya nggak jauh-jauh, tinggal ambil di sebelahnya aja, di kubangan bekas galian buat bedengan kemarin. Karena posisi pas membuat bedengan kemarin curah hujannya masih jarang, nggak seperti minggu ini yang sangat lebat. Curah hujannya tinggi, kadang dari pagi sampai sore, kadang siang hujan berhenti sebentar, malamnya hujan lagi sampai dini hari. Jadi curah hujannya sangat tinggi, sampai di tempat semai pun berendam air. Dan hasilnya si sawi pertumbuhannya terganggu. Jadi kita siram-siram, dibasahi biar nggak kering nantinya, karena cuaca ini sangat ekstrim. Jadi setelah ini dibiarkan dulu sampai kondisi tanaman sawinya normal, baru nanti kasih perlakuan 3 perlakuan, yaitu MOL, mikroorganisme lokal dalam bentuk cair, pembuahan POC dari daun, kemudian pupuk pabrikan NPK yang NPK 1611 dari merek Gambar Tawon. Nanti kemudian ada satu yang tanpa perlakuan untuk pembanding. Nah, ini hasil dari pemindahan dari semai. Jadi 3 baris untuk isinya dari 1 bedengan. Sebenarnya itu terlalu rapat, tapi karena kondisi tempatnya kita maksimalkan. Seperti ini kondisinya, kita biarkan dulu biar normal dulu, kemudian kita kasih perlakuan. Mungkin ini dulu videonya, next saya akan upload untuk hasilnya. Jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih sudah menonton, and see you next time, brother.